Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sultan Arubimo. Saya dengan NIM 2105102214. Oke, jadi di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai alat-alat yang ada dalam praktikum fenomena dasar mesin. Eh, jadi dalam praktikum fenomena dasar mesin ini di sini kita mempunyai empat pos pengujian. Yang pertama itu ada pos pengujian konduktivitas thermal, kemudian ada pos konveksi paksa, kemudian ada pos pengujian ducting, dan yang terakhir itu ada pos pengujian impact object. Di video kali ini saya akan menjelaskan kurang lebih keempat alat yang tersedia eh, dalam pengujian praktikum kali ini sebagai tugas pengganti briefing fenomena dasar mesin tidak. Jadi langsung saja kita menuju ke pengujian konduktivitas thermal, yaitu pos pertama. Sebelumnya kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi pos konduksi adalah jadi konduksi adalah salah satu bentuk perpindahan panas melalui media padat akibat adanya perbedaan temperatur antara dua permukaan benda. Panas berpindah secara kontinu karena hubungan antara partikel dalam medium tersebut. Salah satu parameter yang mempengaruhi laju perpindahan panas adalah konduktivitas thermal. Properties ini penting untuk mengetahui laju perbedaan panas yang lewat melalui media padat. Sifat ini berguna antara lain untuk rekayasa teknik, seperti dalam perencanaan, perhitungan beban, pendinginan pada sistem refrigerasi, dan tata udara. Terus berguna juga pada perencanaan alat nukar kalor, dan yang terakhir, dan menentukan apakah sifat suatu bahan itu konduktor atau isolator listrik, dan sebagainya. Next. Kemudian untuk tujuan dari pos praktikum ini sendiri terdapat tiga. Yang pertama, untuk memahami peristiwa perpindahan panas secara konduksi serta parameter-parameter yang mempengaruhinya. Yang kedua, mengambil dan mengolah hasil data pengukuran dari eksperimen konduksi. Dan yang terakhir, untuk menentukan nilai konduktivitas thermal material dan thermal resistance. Nah, kemudian ini ada gambar untuk alat ujinya. Untuk mengamati fenomena perpindahan panas konduksi, alat uji yang digunakan untuk praktikum kali ini adalah Gun Hamburg 420. Alat ini, alat uji ini merupakan contoh dari hardware-software integration karena WL420 ini datang dengan alat uji yang variabel ujinya dapat diatur menggunakan software komputer. Hasil pengukuran dapat ditampilkan secara grafis, sedangkan karakteristik dapat direkam menggunakan measurement data acquisition yang disediakan oleh software. Nah, ini ada bagian-bagian alat uji. Di sini pada bagian alat ujinya sudah terbagi menjadi beberapa bagian yang ditandai dengan beberapa nomor. Yang pertama ini terdapat basic housing. Basic housing merupakan rangka utama yang menjadi tempat pemasangan seluruh komponen alat. Housing ini memberikan perlindungan dan stabilitas pada perangkat. Kemudian ini yang kedua ada tempat penyimpan sampel. Tempat ini digunakan untuk meletakkan sampel yang akan diuji. Biasanya didesain agar dapat menahan dan menjaga posisi sampel selama pengujian berlangsung. Kemudian ini ada titik pengukuran temperatur. Titik temperatur ini merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk mengukur suhu sampel selama proses pemanasan.
Sensor suhu ditempatkan di titik ini agar mendapatkan hasil yang akurat. Kemudian nomor 4 ini, yang bagian ini eh, menamanya unit pemanas. Fungsinya, unit ini bertugas untuk memanaskan sampel sesuai dengan kebutuhan pengujian. Pemanas ini bisa diatur suhunya untuk berbagai kondisi eksperimen. Kemudian ini pegas tekanan berfungsi untuk memberikan tekanan yang stabil pada sampel selama pengujian sehingga hasil pengukuran tidak terganggu oleh pergeseran sampel. Kemudian ini daya elektrik pemanas merupakan sumber daya listrik yang digunakan untuk menghidupkan unit pemanas, memastikan pemanas dapat bekerja sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Kemudian ini ada sampel. Sampel eh, yaitu objek atau bahan yang akan diuji dalam alat ini. Sampel bisa berupa bahan tertentu yang akan diuji sifat termanya. Kemudian yang kedelapan ada guide bars. Ini guide bars ini berfungsi sebagai panduan atau penyangga yang memastikan pergerakan alat stabil dan presisi selama pengujian berlangsung. Dan yang terakhir ada ventilasi. Bagian ini berfungsi untuk mengatur sirkulasi udara, mencegah panas berlebih, serta menjaga alat tetap dalam suhu aman selama operasi. Eh, Next, Eh, ini ada hardware 4040 ketika di Zoom. Oh, nah, ini ada hardware 40 ini. Yang pertama itu bagian ini ada guide bars. Guide berfungsi untuk memastikan bahwa sampel diposisikan secara konsentris ke pemanas dan pendingin sehingga flux panas dapat diarahkan secara optimal ke spesimen uji. Kedua guide bars digunakan sebagai dudukan termokapel. Pemanas, pendingin, dan sampel ditekan bersama secukupnya oleh pegas. Kemudian ada heater unit yang nomor 2 ini, atau heat source. Pemanas terletak di bagian atas setup. Panas disuplai dari daya listrik melalui kawat. Daya tersebut diubah menjadi panas dan panas diberlakukan ke spesimen uji. Titik pengukuran suhu internal mengukur suhu panas, teflon cap menahan pemanas yang sebenarnya dan melindungi dari suhu permukaan yang berlebihan selama operasi. Kemudian yang ketiga sebenarnya itu ada cooler unit, tapi di situ tertulis sampel. Eh, dari seluruh bagian unit pendingin hanya receiving cone yang secara visual dapat terlihat seperti pada gambar 1.3 atau gambar yang sebelah kanan. Elemen eh, sampel didudukan pada receiving cone dan panas yang diberlakukan akan keluar dari sampel. Elemen peltier pendingin dipasang sebagai unit mandiri di dalam basic housing sehingga tidak visible. Receiving cone yang didinginkan menghantarkan panas keluar dari sampel. Teflon centering ring memungkinkan sampel ditempatkan secara konsentris pada kerucut penerima. Cincin centering dapat dilepas untuk membersihkan thermal paste. Dan yang terakhir, nomor 4 itu adalah spesimen uji. Spesimen uji adalah silinder logam yang dilubangi di beberapa titik untuk kontak dengan termokopol. Itu spesimen uji kalau di gambar itu yang nomor 3 dan termokopolnya nomor 4. Kemudian lubang-lubang berada pada jarak yang diketahui sehingga konduktivitas thermal dapat ditentukan menggunakan dimensi struktural serta daya suhu yang terukur. Kemudian untuk prinsip alat kerja WL420 ini, alat uji ini mengubah daya listrik PEL menjadi panas oleh heater. Dari sana sebagian kecil panas dihamburkan ke lingkungan.
Sebagian besar panas mengalir melalui spesimen uji Tauki konduksi. Elemen peltier pada basic housing menyerap panas dan kemudian membuangnya ke lingkungan melalui sirkuit pendingin yang didinginkan secara aktif. Daya listrik diukur secara langsung, panas yang hilang sebagai konsekuensi dari perbedaan suhu yang umumnya disebut sebagai heat loss atau Q loss dapat ditemukan dalam percobaan kalibrasi. Energi listrik harus disuplai ke peltier elemen untuk mendinginkan spesimen uji hingga nilainya di bawah suhu ambient. Daya listrik yang digunakan akan langsung terukur, sedangkan daya yang terbuang akibat tidak adanya perbedaan temperatur dapat dihitung pada proses kalibrasi dengan persamaan seperti berikut, yaitu Q konduksi sama dengan PEL min Q loss, di mana Q konduksi yaitu laju perbedaan kalor pada spesimen uji atau heat flux, dan Q loss adalah heat loss pada heater. Terus kemudian ada prosedur pengujian. Yang pertama itu ada kalibrasi. Oke, pengujian satu kalibrasi. Yang pertama, biarkan alat uji tanpa terpasang spesimen uji. Kemudian, eh, buka calibration screen pada aplikasi seperti pada gambar sebelah kiri. Yang ketiga, pasang fixing pin pada bor atas weight bar seperti pada gambar sebelah kanan. Perhatikan nilai TH ketika steady state tercapai, tekan tombol calibration. Kemudian, faktor kalibrasi K terlihat pada aplikasi. K dicatat untuk menghitung heat loss. Kemudian, ada pengujian kedua, yaitu pengaruh temperatur heater pada satu sampel aluminium. Untuk langkahnya, yang pertama, hidupkan PC, sambungkan kabel USB hardware ke PC. Kemudian buka software aplikasi WL4420, bukan 240 seharusnya, pada PC. Kemudian hidupkan setup hardware dengan menekan tombol switch pada bagian belakang setup. Switch ini menghidupkan power supply. Kemudian yang keempat, ambil spesimen uji dari kontainernya dan oleskan thermal paste agar kontak antar permukaan semakin baik. Hal ini menjaga lompatan suhu pada permukaan kontak. Yang kelima, pasang spesimen uji pada centering ring dan receiving cone. Sambungkan termokokul pada lubang spesimen uji. Karena misi variabel yang diketahui pada kolom pada aplikasi yaitu panjang spesimen uji atau L. 7. Hidupkan heater dengan memanipulasi variabel daya WP sesuai arahan asisten laboratorium. Yang ke-8, hidupkan pendingin dengan memanipulasi variabel Peltier energi sesuai arahan asisten laboratorium. Hal ini dilakukan agar panas mengalir dalam satu dimensi, sehingga panas terkonsentrasi, merata, dan mengurangi heat loss. Yang terakhir, amati fenomena konduksi tersebut dan tunggu hingga aliran berubah dari transition menjadi steady. Setelah steady tercapai, naikkan daya heater dan catat hasilnya setelah steady secara berkala sebanyak 3 kali. Dan daya pendingin dibiarkan konstan. Kemudian untuk pengujian ketiga, yaitu pengaruh level temperatur pada akurasi pengujian. Perbedaan temperatur serta faktor lingkungan dapat mempengaruhi akurasi pengujian. Pengaruh ini terjadi pada saat pengujian seperti terjadinya heat loss, sebagai akibat dari fenomena konveksi yang juga terjadi pada alat ini. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu siapkan alat uji seperti pada pengujian sebelumnya. Kemudian kondisikan suhu ambient pada 24 derajat Celcius. Kemudian atur variabel-variabel berikut, yaitu spesimen stainless steel 40 mm, heat flux-nya 4-5 watt, dan cooling power 30%. Setelah steady state tercapai, catat variabel-variabel yang terukur. Kemudian kondisikan kembali suhu ambient ke 26 derajat Celcius, dan yang nomor 6, atur kembali cooling power menjadi 100%, sementara variabel lain dibiarkan konstan. Dan yang terakhir, setelah steady state tercapai, catat variabel-variabel yang terukur. Kemudian,
Eh, untuk pengujian yang keempat, ada pengaruh variasi panjang L spesimen terhadap eh, terhadap nilai konduktivitas termal dan resistensi termal ya. Siapkan alat ya, untuk langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan alat uji seperti pada pengujian sebelumnya. Kemudian untuk yang kedua, atur variabel-variabel berikut, yaitu spesimen uji aluminium 40 mm, heat flux 24 watt, cooling power 100%. Yang ketiga, setelah steady state tercapai, simpan variabel-variabel yang diukur. Dan yang terakhir, tukar spesimen uji dan atur kembali variabel seperti berikut, yaitu spesimen uji 4 aluminium 20 mm, heat flux 24 watt, cooling power 100%. Yang kelima, pengaruh variasi jenis material spesimen terhadap nilai konduktivitas termal dan resistansi termalnya. Yang pertama, siapkan alat uji seperti pada pengujian sebelumnya. Yang kedua, lakukan pengujian untuk setiap variasi jenis material spesimen. Lakukan langkah-langkah pengujian seperti pada pengujian sebelumnya. Dan yang ketiga, atur variabel manipulasinya berdasarkan pembagian kelompok. Kemudian pengujian 6, pengujian untuk dua spesimen yang disusun bertumpuk. Yang pertama, siapkan alat uji seperti pada pengujian sebelumnya. Yang kedua, lakukan pengujian untuk kedua spesimen berbeda jenis yang disusun bertumpuk. Langkah-langkah pengujian seperti pada pengujian sebelumnya. Dan yang ketiga, atur variabel manipulasinya berdasarkan pembagian kelompok. Eh, yang kemudian ini pengujian terakhir yaitu pengujian ketujuh, pengujian untuk spesimen uji reses. Untuk langkah-langkahnya sendiri, siapkan alat uji seperti pada pengujian sebelumnya. Kemudian yang kedua, lakukan pengujian untuk spesimen reses. Lakukan langkah-langkah pengujian seperti pada pengujian 2 dan 3 dengan memasukkan variabel seperti berikut. Yang ketiga, variabelnya yaitu spesimen uji, yaitu aluminium sampel with reses. Heat flux-nya 12%, 12 watt, dan cooling power 100%. Untuk pengujian 2 dan 3 kurang lebih seperti ini. Nanti kita lakukan pengujian uji reses menggunakan langkah-langkah yang kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian ada pengujian konveksi paksa sebagai pos kedua. Untuk pendahuluannya, konveksi merupakan perpindahan panas antara permukaan dengan fluida, gas maupun cairan, di mana fluida memindahkan panas melalui pergerakan partikel. Perpindahan itu sendiri terjadi dari suhu yang lebih tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah. Dasar pemikiran dari percobaan ini adalah untuk mengetahui apa yang terjadi jika fluida udara itu bergerak secara dipaksakan dengan blower. Bagaimana dengan perubahan temperaturnya dan juga laju perpindahan panas aliran tersebut. Hmm, oke, ini ada tujuan-tujuan praktiknya. Untuk tujuan yang pertama, yaitu mengetahui perkembangan perpindahan panas dari waktu ke waktu hingga keadaan tunak tercapai. Kemudian, untuk kedua, perhatikan mengetahui hubungan antara bilangan Reynolds untuk menentukan kecepatan laju alir dan bilangan Nusselt untuk koefisien perpindahan panas.
Dan untuk mencari nilai koefisien perpindahan panas pengujian pada konveksi paksa dengan variasi laju air. Ya, ini untuk alat uji yang digunakan yaitu alat uji WL314 untuk gambarnya ini di sebelah kiri. Dan untuk bagian-bagiannya terdapat beberapa, yaitu yang pertama ada titik pengukuran tekanan untuk menentukan kecepatan aliran. Yang eh, ini digunakan untuk mengukur tekanan udara pada titik tertentu yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan kecepatan aliran udara dalam sistem. Kemudian ada saluran udara dengan aliran. Ini yang bagian ini mengarahkan dan mengontrol aliran udara untuk masuk ke dalam sistem untuk memastikan distribusi udara yang optimal. Kemudian ini yang ketiga, jendela berfungsi sebagai panel transparan untuk memungkinkan pengamatan visual terhadap proses yang berlangsung di dalam sistem. Kemudian nomor 4 ini eh, WL31403 Tubular Force Convection Heat Exchanger. Ini opsional. Ini berfungsi untuk alat penukar panas tipe tabung yang digunakan untuk studi perpindahan panas secara paksa melalui konveksi. Kemudian ini ada tabung pitot, yaitu berfungsi sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara berdasarkan perbedaan tekanan statis dan dinamis. Kemudian ini 6, ada kabinet saklar berisi sistem kontrol dan saklar utama yang mengatur operasional alat. Kemudian ketujuh ini titik ukur untuk termometer atau anemometer tambahan berfungsi. Ini titik pengukuran yang disediakan untuk pemasangan sensor tambahan seperti termometer untuk suhu atau anemometer untuk kecepatan udara. Kemudian 8 ini wadah untuk elemen panas. Yaitu berfungsi sebagai kompartemen tempat elemen panas dipasang agar dapat memanaskan udara yang mengalir melalui sistem. Kemudian 9 tutup yang dapat disesuaikan. Eh, yang ini digunakan untuk mengontrol dan menyusun aliran udara atau panas dalam sistem. Kemudian nomor 10 ini yaitu kipas berfungsi untuk mengalirkan udara melalui sistem, menciptakan aliran udara yang diperlukan untuk eksperimen. Kemudian ini 11 roda troli memungkinkan alat untuk dipindahkan dan mudah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada ini manometer digital berfungsi untuk mengukur perbedaan tekanan dalam sistem yang bisa digunakan untuk menghitung kecepatan aliran udara. Kemudian yang 13, ini daftar pemanas, wadah untuk elemen pemanas, area yang digunakan untuk menempatkan elemen pemanas agar dapat memanaskan udara sebelum masuk ke saluran. Kemudian 14, yang ini elemen pemanas ini yaitu komponen utama yang menghasilkan panas untuk meningkatkan suhu udara dalam sistem. Dan yang 15 yaitu ini yang kecil ini yaitu titik pengukur untuk penentuan kehilangan tekanan atau pistat untuk tabung pitot. Alat ini digunakan untuk mengukur kehilangan tekanan dalam sistem yang penting untuk analisis efisiensi perpindahan panas atau perhitungan kecepatan tidak. Kemudian di kabinet saklar sendiri terdapat beberapa komponen. Ini nah yang pertama yang udah ditandain beberapa nomor. Nih 16 pemanas daya tampilan digital berfungsi untuk menampilkan daya listrik yang digunakan oleh elemen pemanas dalam bentuk digital sehingga pengguna dapat memantau konsumsi daya secara akurat.
Kemudian E17, pemanas daya tampilan digital, memiliki fungsi yang sama seperti nomor 16. Kemudian tampilan suhu udara digital menunjukkan suhu udara yang terukur dalam sistem secara digital, memungkinkan pemantauan suhu yang lebih akurat. Kemudian 19, pemanas suhu tampilan digital menampilkan suhu pemanas yang sedang bekerja membantu pengguna dalam mengontrol suhu yang dihasilkan. Kemudian yang 20 ini, tombol penyetel kecepatan kipas digunakan untuk mengatur kecepatan kipas sesuai dengan kebutuhan eksperimen atau proses. Kemudian kipas tombol tekan ganda nomor 21 ini, tombol dengan digunakan yaitu tombol dengan fitur tekan ganda yang digunakan untuk mengoperasikan kipas dalam sistem. Kemudian yang 22, ya ini pemanas soket termokopel berfungsi untuk menyambungkan termokopel yang berfungsi sebagai sensor suhu untuk pemantauan yang lebih presisi. Kemudian 23, ada pemanas saklar utama. Saklar utama, saklar utama untuk menghidupkan dan mematikan pemanas berfungsi sebagai kontrol utama daya pemanas. Kemudian eh, 24 itu ini sambungan listrik pemanas berfungsi sebagai tempat penyambungan daya listrik ke elemen pemanas, memastikan pemanas mendapat suplai listrik yang stabil. Kemudian 25 ini menyetel daya pemanas knob, knob yang digunakan untuk mengatur daya pemanas secara manual sesuai dengan kebutuhan eksperimen. Kemudian 26 ini saklar utama berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan seluruh sistem alat ini. Dan yang terakhir 27 ini sambungan listrik untuk WL3140 yang berfungsi sebagai port koneksi listrik yang digunakan untuk menghubungkan sistem dengan perangkat eksternal terkait. Ini kemudian eh, ini yang ada di PPT, PPT briefing update. Jadi, di sini ada beberapa empat. Yang pertama area untuk measuring point T2, kemudian measuring point T4 on the heater, ketiga measuring point T3 and temperature sensor, keempat connection to the device housing area of the measuring point, dan yang terakhir area of the measuring kelima ini T1. Kemudian ada prinsip alat oh iya, kemudian ada prinsip alat kerja. Oke, ini prinsip alat kerja. Jadi alat ini bekerja berdasarkan prinsip konveksi paksa dalam sistem perpindahan panas dan aliran fluida. Berikut aliran adalah tahapan dan prinsip utama yang digunakan dalam alat ini. Yang pertama, aliran udara dihasilkan oleh kipas. Jadi udara dihisap melalui air inlet oleh kipas berfungsi berfungsi menciptakan aliran udara di dalam sistem. Kemudian laju aliran udara dapat dikontrol melalui kipas dan diukur menggunakan tabung pitot atau sensor kecepatan aliran. Yang kedua, pemanasan pemanasan udara dengan elemen pemanas, yaitu udara yang melewati elemen pemanas heater E1 akan mengalami kenaikan suhu.
Kemudian sensor suhu T1 dan T2 mengukur perubahan temperatur udara sebelum dan sesudah panas untuk memahami efisiensi perpindahan panas. Kemudian eh, pengukuran tekanan dan aliran udara, tekanan statis P2, P3, dan tekanan total P4 diukur untuk mengetahui karakteristik aliran udara. Kemudian hmm, titik pengukuran tekanan T1 digunakan untuk menghitung laju aliran volumetrik berdasarkan perbedaan tekanan. Kemudian tabung Pitot dapat digunakan untuk mengukur kecepatan udara menggunakan persamaan Bernoulli. Kemudian distribusi dan analisis perpindahan panas, yaitu perubahan suhu udara akibat pemanasan dianalisis untuk memahami efektivitas sistem pemanas dan data dari manometer digital dan sensor suhu digital digunakan untuk menghitung kehilangan tekanan dan efisiensi perbedaan panas dalam sistem. Ya, dan yang kelima, pembuangan udara air outlet setelah melewati sistem pemanas dengan berbagai titik pengukuran, udara dikeluarkan melalui air outlet memungkinkan analisis thermal dan aerodinamika. Di sini kemudian terdapat eh, prosedur pengujian. Langsung saja menuju ke langkah-langkahnya. Sebelum melakukan eksperimen, harus terlebih dahulu melakukan penyetelan alat atau commissioning. Langkah-langkah dalam melakukan commissioning alat ialah sebagai berikut. Yang pertama, pasang tabung pitot pada bagian depan. Yang kedua, hidupkan saklar utama. Eh, Saklar utama yang nomor 26 itu. Kemudian hidupkan kipas menggunakan tombol tekan 21. Yang ini. Dan laju alurnya dapat diatur menggunakan tutup penyetel 9. Ini. Oke. Kemudian nomor 4 masukkan pemanas 4 di pada bagian 14 yang ini. Kemudian pada bagian tengah tempat pemanas dan tutup lubang lainnya dengan bahan yang disediakan. Periksa tampilan yang kelima, periksa tampilan tekanan untuk mengukur kecepatan. Yang keenam, tampilan 18 19 pada kabinet saklar harus menunjukkan suhu saat ini. Unit sekarang kemudian unit sekarang siap digunakan. Tampilan 18 dan 19 sendiri ini seperti ini. Jadi pada tambahan 18 dan 19 itu harus menunjukkan suhu saat ini. Kemudian prosedur pengujian konektif paksa. Eh, ini sebenarnya ada gambar. Ini kan yang langkah pertama pasang probe termometer pada bagian T3 dan T4. Nah, bagian T3 dan T4 ini dapat dilihat pada gambar yang ini. Kemudian hubungkan sambungan tekanan manometer minus dengan sambungan mengukur pada saluran 15. Saluran 15-nya yang ini, yang di sini bawah kecil ini. Dan sambungkan tekanan manometer plus dengan sambungan pengukur pada pitot yang nomor 5 yang ini. Kemudian hidupkan pemanas dengan daya yang ditentukan. Nomor 4, mulai pengamatan suhu dan tekan pada vari setiap variasi kecepatan fan, yaitu 25%, 50% dan 75% dengan mengatur kecepatan pada tombol pengatur 20 dan catat hasil yang terbaca. Untuk nomor 20-nya ini. Kemudian eh, nomor 5, catat nilai rata-rata yang terbaca pada tampilan suhu 19 dan termometer setiap 20 detik. Lakukan sampai kondisi steady state tercapai. Nah, yang nomor 6, matikan elemen pemanas, kemudian turunkan kecepatan kipas sampai berhenti dan analisa hasil kecepatan.
Kemudian untuk fase ketiga ada pengujian ducting. Untuk pendahuluannya, yang pertama yaitu pada dunia industri sering kita jumpai peralatan yang menggunakan medium udara dalam suatu saluran atau ducting. Perancangan sistem ducting yang baik harus dapat mengalirkan jumlah udara yang telah ditemukan ke suatu tempat dengan menggunakan daya pengoperasian kipas atau blower yang minimal. Salah satu persyaratan penting sistem ducting adalah pressure balancing. Tekanan sistem akan balance ketika ditekankan lebih dari kehilangan tekanan total akibat viskositas fluida maupun kehilangan tekanan akibat elbow dan lainnya. Jika penjumlahan penurunan tekanan tidak sama dengan tekanan fan, sistem ducting akan mendistribusikan udara secara otomatis yang berakibat aliran udara tidak sesuai dengan rancangan. Pada eksperimen ini, aliran udara didistribusikan oleh blower melalui sebuah ducting yang kemudian dilakukan pengamatan tekanan yang terjadi dalam sistem tersebut dan distribusi kecepatannya secara laju aliran udara pada saluran. Kemudian untuk tujuan praktikum ini sendiri, yang pertama, mengacu ke prinsip kerja ducting sebagai tempat pendistribusian udara. Yang kedua, mengukur besarnya tekanan total, tekanan statik, dan tekanan dinamik. Yang ketiga, mengetahui besarnya kecepatan dan laju aliran volume udara pada saluran. Yang keempat, mengetahui profil kecepatan dalam ducting. Yang kelima, mengetahui pressure losses aliran melewati duct. Kemudian untuk alat ujinya itu kurang lebih sama seperti pada pada pengujian yang tadi yang konveksi paksa. Ada titik pengukuran tekanan untuk menentukan kecepatan aliran, suhu udara dengan oscillarian jendela, dan kemudian tabung pitot dan lain-lain. Ini juga sama. Kemudian ini untuk titik pengukurannya. Sini eh, ada beberapa bagian. Yang pertama P1 yaitu eh, ini, P1 laju aliran volumetrik melalui tekanan digunakan untuk mengukur laju aliran udara berdasarkan perbedaan tekanan yang terjadi dalam sistem. Kemudian ada P2 dan P3, yaitu tekanan statis, mengukur tekanan statis udara di dalam sistem untuk memahami distribusi tekanan sepanjang aliran udara. Kemudian ada P4 atau tekanan total, mengukur tekanan total udara dalam sistem yang merupakan penjumlahan dari tekanan statis ditambah tekanan dinamis. Kemudian ada I1, I1 atau heater, elemen pengawas yang digunakan untuk meningkatkan suhu udara dalam sistem. Kemudian ada T1, temperatur udara, yaitu sensor yang mengukur suhu udara di dalam sistem sebelum atau setelah melewati pemanas. Kemudian ada temperatur heater, mengukur suhu elemen pemanas untuk memastikan bahwa pemanas bekerja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada T atau F3 sampai T sampai atau F7, yaitu titik pengukuran termometer tambahan, atau TF6, alat pengukur jurusan angin, yaitu titik pengukuran yang digunakan untuk menempatkan sensor tambahan baik untuk pengukuran suhu maupun arah aliran udara. Eh, Kemudian untuk prosedur pengujiannya, ya sebelum melakukan eksperimen harus terlebih dahulu dilakukan penyetraan alat atau commissioning. Langkah pertama, hidupkan saklar utama, kemudian hidupkan kipas menggunakan tombol tekan dan satu lalu dan dapat diatur menggunakan tutup nyetel. Kemudian periksa tampilan tekanan untuk mengukur kecepatan. Tampilan 18 pada komite salur harus menunjukkan suhu saat ini, dan nulis sekarang sebelum digunakan sama seperti yang tadi. Kemudian untuk pengujian pertama yaitu pengukuran tekanan statik. Yang langkah pertama, hubungkan sambungan tekanan manometer plus dengan sambungan pressure tab 15. Yang ini. Kemudian mulai pengamatan manometer pada setiap variasi bukan fan, yaitu 25, 50, dan 75%, dan catat hasil yang terbaca. Kemudian catat nilai rata-rata yang terbaca pada manometer selama 10 detik.
4. Ulangi langkah 2 dan 3 sebanyak 3 kali. 5. Turunkan kecepatan kipas sampai berhenti dan analisa hasil pengamatan. Kemudian pengukuran tekanan total. Yang pertama, hubungkan sambungan tekanan manometer plus dengan sambungan pengukuran pada pitot tube. Kemudian 2. Mulai pengamatan manometer seperti yang tadi. 5. Catat nilai rata-rata yang terbaca pada manometer selama 10 detik. 4. Ulangi langkah 2 dan 3 sebanyak 3 kali. 5. Turunkan kecepatan kipas sampai berhenti. Dan 6. Analisa hasil pengamatan. 3. Pengukuran tekanan dinamik. Yang pertama, hubungkan sambungan tekanan manometer minus dengan sambungan pressure tab dan sambungan tekanan manometer plus dengan sambungan pengukur darah pitot tube. 2. Mulai pengamatan manometer pada setiap variasi bukan fan 25, 50, 75 dan seperti yang tadi. Kemudian catat nilai rata-rata yang terbaca pada manometer selama 10 detik dan ulangi langkah 2 3 sebanyak 3 kali. Turunkan kipas kecepatan kipas sampai berhenti dan analisa hasil pengamatan. Ini sama seperti yang tadi. Kemudian keempat, pengukuran profil kecepatan. Hubungkan sambungan tekanan manometer min dengan sambungan biasa pada tab dan sambungan tekanan manometer sambungan pengukur plus dengan sambungan pengukur pada pitot tube. Yang kedua, atur kecepatan kipas sesuai dengan ketentuan. 3. Atur ketinggian tabung pitot dimulai dari ketinggian 0 mm. 4. Catat nilai rata-rata yang terbaca pada manometer selama 10 detik. 5. Naikkan ketinggian tabung pitot sejauh 5 mm. Dan kembali ulangi langkah 6. Ulangi langkah 45 sampai ketinggian tabung pitot 150 mm dan turunkan kipas sampai berhenti dan analisa hasil pengamatan. Kemudian ini untuk pengukuran kerugian tekanan. Yang pertama, hubungan sambungan tekanan manometer minus dengan pressure tab pada window 1 dan sambungan tekanan manometer plus dengan pressure tab pada window 2. Mulai pengamatan manometer pada variasi bukan fan itu 25, 50 dan 75 dan catat hasil yang terbaca. 3. Catat nilai rata-rata yang terbaca pada manometer selama 10 detik. 4. Ulangi langkah 2 ini sebanyak 3 kali dan turunkan kecepatan kipas sampai berhenti. Yang terakhir, analisa hasil pengamatan. Oke, untuk pengujian yang terakhir yaitu pengujian impact of jet. Pendahuluannya, impact of jet merupakan suatu percobaan yang menyelidiki tentang pengaruh momentum pertumbuhan suatu fluida terhadap suatu permukaan atau fin. Fluida yang mengalir melalui nozzle akan mempunyai kecepatan yang lebih tinggi dibanding sebelum melalui nozzle. Perubahan kecepatan ini akan menimbulkan perubahan momentum karena kecepatannya berbanding lurus dengan momentum atau bisa dituliskan sebagai P sama dengan M kali V. Momentum yang besar ketika menembus suatu bidang akan menimbulkan gaya yang besar pula. Gaya yang timbul berupa gaya tolak yang dialami bidang yang ditumbuk dalam pertumbuhan itu ini, fluida menumpuk pada vein. Dalam mekanika fluida, kita sangat erat hubungannya dengan tekanan dan kecepatan. Karena dua fungsi tersebut adalah pokok mengapa bisa terjadi proses mekanik. Tekanan dan kecepatan pada dasarnya memiliki nilai yang berbalik. Artinya jika suatu substansi memiliki kecepatan yang tinggi, maka substansi tersebut akan memiliki tekanan yang rendah. Begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk tujuan praktikum yaitu yang pertama mengetahui prinsip kerja nozzle yaitu mengubah tekanan menjadi kecepatan. Yang kedua mengukur besarnya gaya tolak yang diakibatkan oleh semburan air yang dikeluarkan dari nozzle. Yang ketiga mengetahui pengaruh bentuk permukaan film terhadap besarnya gaya yang ditimbulkan oleh semburan air melalui nozzle. Kemudian ini ada bagian-bagian alat hidrolic bench. Uh, ini yang pertama. Ini satu tangki bah. Tangki bah.
berfungsi sebagai penampung utama air sebelum digunakan dalam berbagai eksperimen, ya, dan menyediakan suplai air untuk sistem pengaturan aliran air. Kemudian ini ada katup geser berfungsi untuk mengatur pembukaan dan penutupan aliran air dalam sistem dan dapat digunakan untuk mengontrol volume aliran air yang digunakan. Kemudian ada volumeter berfungsi untuk mengukur volume air yang melewati sistem dalam jangka waktu tetap itu digunakan untuk menghitung laju aliran debit fluida. Kemudian yang keempat ada tangki pengukur volumeter dengan seimbang. Tempat berfungsi sebagai tempat pengukuran volumetrik yang memastikan pengukuran debit lebih akurat, memungkinkan perhitungan laju aliran dengan metode pengisian tangki berdasarkan waktu. Yang kelima ada sambungan suplai air untuk aksesoris tanpa pompa. eh, Berfungsi sebagai tempat untuk menyediakan suplai air dari tangki-tangki penggunaan pompa. Biasanya dengan gravitasi digunakan untuk eksperimen yang memerlukan aliran air stabil tanpa tekanan berlebihan. Kemudian ada penutup pengalihan berfungsi sebagai pengontrol laju air kemudian pengguna untuk mengarahkan air ke jalur yang diinginkan. Ini. Nah, kemudian ada bagian penghubung untuk pompa, tempat untuk menyambungkan pompa guna memberikan tekanan tambahan ke dalam sistem. Kemudian ada flow control valve, berfungsi untuk mengontrol kecepatan dan laju aliran air yang keluar dari sistem. Kemudian ada 9 katup pengatur aliran 10, digunakan untuk menyesuaikan aliran air agar sesuai dengan kebutuhan eksperimen. Kemudian ada pipa luapan, berfungsi sebagai pengaman jika terjadi kelebaian air dalam sistem, menghindari tumpahan. Kemudian ada sambungan pasokan air untuk aksesoris dengan pompa, digunakan untuk menyambungkan pompa eksternal agar tekanan air bisa dikendalikan sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir ada drain cock, katup yang digunakan untuk membuang air dalam sistem setelah eksperimen selesai, memudahkan pembersihan dan perawatan sistem. Untuk prinsip kerjanya hydraulic bed sendiri, yaitu berdasarkan pada hukum kemukaan momentum dalam mekanika fluida saat aliran jet air bertabrakan dengan suatu permukaan deflektor atau deflektor. Momentum aliran berubah dan menghasilkan reaksi yang dapat diukur. Kemudian ada bagian impact of jet aparatus. Eh, yang pertama itu ada tangki bah. Eh, bukan yang pertama. Yang pertama ada weak beam pivot sebagai titik tumpu bagi galangan penyeimbang untuk mengukur gaya yang dihasilkan oleh jet air. Kemudian ada adjusting knob, berfungsi sebagai baut penyetel untuk mengatur posisi dan keseimbangan weak beam. Kemudian ini ada retaining screw, skru pengunci untuk menjaga kestabilan komponen selama eksperimen. Dan keempat ada jockey weight, ini yang berfungsi sebagai bobot geser yang digunakan untuk menyesuaikan keseimbangan weak beam dan mengukur gaya impact air. Kemudian yang kelima, ada overplate, pelindung bagian atas plat agar air tidak tumpah keluar dalam sistem. Ini. Keenam, ada wake beam, lengan keseimbangan yang digunakan untuk mengukur gaya impact jet berdasarkan perubahan berat. Ketujuh ada top plate, ini plat dia berfungsi sebagai plat atas yang menopang struktur alat dan memberikan kestabilan. Kemudian yang kedelapan ada tali, ini berfungsi sebagai skala atau indikator untuk membaca pengukuran gaya dengan akurat. Kesembilan ini ada V, plat berfungsi sebagai plat deflektor yang mendorong impact dari jet air dan mengubah momentum aliran. Kemudian 10 ada nozzle yang mengalirkan aliran jet air ke fin untuk menghasilkan gaya impact. 11 ada drain pipe. Nih, berfungsi sebagai pipa pembuangan untuk mengalirkan air setelah pengujian selesai. 12 ada supply hose berfungsi sebagai selang suplai yang mengalirkan air dari sumber ke sistem pengujian. Dan yang terakhir ada adjustable fit. Ia berfungsi sebagai kaki penyangga yang dapat disesuaikan dan menstabilkan alat di berbagai permukaan. Untuk prinsip kerja jet impact of jet apparatus ini sendiri yaitu berdasarkan prinsip hukum kedua Newton dan konservasi momentum, yaitu perubahan momentum fluida menghasilkan gaya. Eh, untuk secara sistematisnya yang pertama itu nanti ada aliran air melalui nozzle. Air dipompa dari sumber dan mengalir melalui supply hose menuju nozzle. Kemudian nozzle mengubah air dari tekanan statis menjadi jet air berkecepatan tinggi. Kemudian ada
tabrakan jet air dengan fin, yaitu jet air keluar dari nozzle dan mengenai fin atau plat deflektor yang memiliki bentuk tertentu atau datar setengah bola atau sudut. Bentuk fin mempengaruhi bagaimana air bebas arah setelah tumbukan. Yang ketiga ada perubahan momentum dan gaya impact. Kemudian ada pengukuran gaya impact dan pembuangan air, yang itu setelah pembentukan air dialirkan ke drain pipe untuk dibuang atau didaur ulang. Kemudian ini untuk prosedur kerja. Langkah-langkah pencobaan yang dilakukan dalam praktiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan impact of jet di atas modular hydraulic bench. Yang kedua, menyambung pipa air ke supply house dan meletakkan joki weight pada posisi 0 atau seimbang. Yang ketiga, memutar pengatur pegas hingga weight beam pada kondisi keseimbangan. Yang keempat, memasang fin datar. 5. Mengatur variasi jarak penempatan joki weight pada posisi 10 mm sampai 120 mm dengan kelipatan 10 mm. 6. Mengatur joki weight sehingga posisi weight beam kondisi yang seimbang dan mencatat skala langkah yang terbaca pada weight beam dari posisi 0. Yang ketujuh, mencatat selang waktu yang dibutuhkan hingga perubahan volume pada pipa. Ukur volumetric di hydraulic bench mencapai 5 liter, dicatat sampai 5 kali pengambilan data. Yang ke-8, ulangi kembali langkah 4 sampai 7 dengan menggunakan fin cekung. 9. Matikan motor dan masukkan data hasil pengujian ke tabel. Dan 10. Buat plot grafik hubungan gaya dengan debit nozzle, grafik hubungan momentum, linear dengan debit nozzle, grafik hubungan gaya dengan momen, buat grafik perbandingan untuk kedua fin, datar, dan cekung. Oke, sekian untuk penjelasan saya pada video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.